Husnul Khotimah, hakikat akhir kehidupan dalam cahaya ma'rifatullah. Husnul Khotimah adalah sebuah istilah yang penuh makna dan menjadi cita-cita setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, Husnul Khotimah terdiri dari dua kata, yaitu husn yang berarti baik, indah, sempurna, dan penuh cahaya, serta khotimah yang berarti penutup, akhir, atau kesudahan. Maka husnul khotimah dapat dipahami sebagai akhir kehidupan yang baik, penutup perjalanan hidup manusia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh iman, tauhid, serta cahaya amal yang tulus. Namun, dalam dimensi ma'rifat, husnul khotimah bukan sekadar tanda lahiriah saat kematian, melainkan merupakan rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan bagi hambanya sesuai dengan kadar keikhlasan, tauhid, dan kesucian hati dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Al-Quran menjelaskan dengan jelas tentang pentingnya meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini menegaskan bahwa husnul khotimah adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan. Tidak seorang pun tahu kapan ajal menjemput, tetapi setiap hamba diwajibkan menjaga dirinya agar saat kematian tiba, ia berada dalam keadaan Islam, iman, dan ridho. Dalam ilmu ma'rifat, mati dalam keadaan muslim bukan hanya sekadar mati dengan mengucap syahadat di bibir, melainkan mati dalam keadaan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci, meyakini tiada Tuhan selain Dia, serta menutup perjalanan hidupnya dengan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang mendalam tentang pentingnya akhir kehidupan. Dalam hadis shahih disebutkan, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar mengerjakan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta saja. Namun catatan takdir mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan penghuni neraka, dan masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar mengerjakan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta saja, namun catatan takdir mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan penghuni surga, dan masuklah ia ke dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa misterius dan penuh rahasia perjalanan takdir manusia. Amal yang tampak di dunia bisa saja berbalik di akhir kehidupan, dan semua itu berada dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang ma'rifat, hadis ini mengajarkan agar hamba jangan pernah terpedaya dengan amalnya. Jangan merasa cukup dengan ibadah yang tampak, sebab hakikatnya penentu keselamatan adalah akhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Oleh karena itu, seorang arif billah senantiasa hidup dalam kerendahan hati, merasa fakir di hadapan Allah, terus memohon rahmat dan pertolongannya agar dikaruniakan husnul khotimah. Dalam pandangan tasawuf dan ma'rifat, husnul khotimah tidak hanya diukur dengan tanda lahiriah saat wafat, melainkan lebih kepada kesaksian hati saat ruh dicabut. Orang yang hatinya telah terbuka dengan cahaya ma'rifat akan menghadap Allah dengan senyum, dengan damai,
dan dengan kerinduan yang mendalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi hamba yang istiqomah. Malaikat turun untuk menenangkan hatinya, menghilangkan rasa takut, menghapus kesedihan, dan membawa berita gembira tentang surga. Inilah hakikat husnul khotimah dalam kacamata ma'rifat. Wafat dalam keadaan melihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat dalam keadaan hatinya disinari cahaya tauhid. Wafat dalam kondisi rindu bertemu Tuhannya, sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan perjumpaan penuh kerinduan. Ulama tasawuf menjelaskan tanda-tanda husnul khotimah. Di antaranya, meninggal dengan membawa kalimat La ilaha illallah, wajah bercahaya, tersenyum saat ruh dicabut, wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, wafat dalam keadaan beramal baik, atau wafat dalam keadaan syahid. Akan tetapi, hakikat tanda tersebut hanyalah simbol, sebab inti husnul khotimah terletak pada kondisi ruh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba bisa saja wafat secara biasa tanpa tanda lahiriah yang mencolok, tetapi ruhnya disambut dengan cahaya rahmat Allah karena keikhlasan, zikir tersembunyi, dan kesucian hatinya yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dalam ma'rifatullah, untuk meraih husnul khatimah, seorang hamba harus menjaga 3 perkara utama. Pertama, menjaga tauhid agar tetap murni tanpa syirik, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Kedua, menjaga hati dengan terus berzikir, memohon ampun, dan membersihkan diri dari sifat riya, ujub, takabur, dan cinta dunia. Ketiga, menjaga amal solih dengan ikhlas dan istiqomah, meskipun kecil, karena Allah tidak menilai besar kecilnya amal, melainkan keikhlasan yang menyertainya. Doa para arifin senantiasa dipenuhi permohonan husnul khotimah. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa yang indah. Allahumma ja'ala khairal a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Doa ini bukan sekedar bacaan lisan, tetapi merupakan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai hamba tidak mampu menjamin diri sendiri, dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bisa menutup hidup dengan indah. Maka, hakikat husnul khotimah dalam ilmu ma'rifat adalah kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ayat ini adalah puncak husnul khatimah. Ruh yang tenang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut dengan kasih sayangnya, diridhoinya, dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang diinginkan oleh setiap hamba. Maka, hendaklah kita senantiasa memohon husnul khatimah, sebab tidak ada yang lebih berharga dari itu. Amal, harta, kedudukan, dan dunia seluruhnya akan sirna. Tetapi, penutup kehidupan yang indah akan kekal bersama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul Khotimah dalam cermin Ma'rifatullah, menutup hidup dengan syahadah yang hidup. Husnul Khotimah dalam pandangan Ma'rifatullah bukan hanya peristiwa di detik-detik sakaratul maut, melainkan buah matang dari pohon tauhid yang dipelihara sepanjang hayat. Ia adalah akhir yang memantulkan seluruh awal, tengah, dan ujung perjalanan. Bagaimana seorang hamba mengenal Tuhannya, memurnikan niatnya, menghidupkan syariat lahir, menempuh jalan thariqat, merasakan hakikat, lalu sampai pada ma'rifat, yakni menyaksikan dengan hati bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu,
makna akhir yang baik selalu terikat pada hidup yang benar. Akhir yang diridhoi adalah penutup dari hari-hari yang diisi dengan taubat, ikhlas, muraqabah, dan istiqomah. Sebab, sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, demikian pula hidup dikenal dari penutupnya. Dalam makrifat, pusat seluruh amal adalah syahadah yang hidup, bukan sekadar lafaz di lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Quran Surah Muhammad ayat 19. Perhatikan perintah ketahuilah. Syahadah ditopang oleh ilmu yang menyinari hati, bukan hanya pengulangan suara. Ketika ilmu tauhid menembus qalb, syahadah menjadi pandangan batin. Hamba melihat rahmat Allah dalam setiap takdir, keadilannya dalam setiap peristiwa, dan kebijaksanaannya dalam setiap kehilangan. Saat itulah ia berjalan ringan menuju penutup hidupnya, karena setiap langkah sebenarnya adalah kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Para arif menafsirkan ayat cahaya sebagai peta kerja hati menuju husnul khotimah. Allahu nurus samawati wal ardi, matharu nurihi kamiskatin fiha misbahun. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita. Quran Surah An-Nur ayat 35. Dalam tafsir makrifat, mishkat diumpamakan sebagai dada, kaca lampu sebagai syir, sumbu sebagai akal yang tunduk kepada wahyu, dan minyak sebagai fitrah yang bening. Bila minyak fitrah disucikan dari syirik, riya, ujub, dan takabur, pelita qalb menyala. Pelita inilah yang menuntun hamba ketika gelap sakaratul maut datang, sehingga ia wafat dalam keadaan melihat janji Tuhannya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Pada hari itu, wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Makna makrifat dari ayat ini adalah kebahagiaan memandang dengan hati yang yakin kepada Allah di dunia, yang menjadi sebab kebahagiaan memandang dengan kedekatan di akhirat. Husnul khotimah tidak mungkin dicapai dengan memutus syariat. Dalam ilmu makrifat, syariat adalah pagar, thariqat adalah jalan, hakikat adalah rasa, dan makrifat adalah pandang. Pagar tanpa jalan membuat orang berputar di tempat. Jalan tanpa pagar mengantar pada jurang. Rasa tanpa ilmu menyeret kepada ilusi. Pandang tanpa adab melahirkan kesesatan. Karena itu, orang yang mencari akhir yang baik harus menegakkan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, menunaikan amanah, serta menjauhi yang haram. Makrifat yang sahih justru menambah takzim kepada perintah, sebab ia menyaksikan bahwa setiap syariat adalah alamat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kaidah yang memerindingkan hati. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang arif tidak pernah terlena dengan amalnya dan tidak pula putus asa oleh dosa masa lalu. Ia berdiri di dua sayap, takut dan harap. Ia takut karena tidak ada jaminan selain rahmat Allah. Ia berharap karena pintu rahmat Allah lebih luas dari semua dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Inilah keseimbangan makrifat, takut yang menghaluskan adab dan harap yang menegakkan langkah. Dari sisi batin, husnul khatimah ditandai oleh 3 kesaksian hati. Pertama, ridho, yakni menerima pembagian Allah tanpa protes batin. Kedua, tawakal, yakni menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah ikhtiar yang sah. Ketiga, cinta, yakni menghadap kepada Allah dengan rindu. Ketika 3 hal ini hadir, maka sakaratul maut adalah pintu pulang,
bukan jurang mengerikan. Allah menggambarkan panggilan yang menyejukkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang pada hari-hari hidupnya melatih zikir, sabar, dan syukur, sehingga beratnya sakarat terasa ringan oleh kuatnya rindu. Dalam tradisi Arifin, perjalanan menuju husnul khotimah diringkas dalam 3 riyadoh besar. Pertama, muhasabah, yaitu menimbang niat dan perbuatan setiap hari, memohon ampun untuk yang cacat, dan mensyukuri yang benar. Kedua, mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu melalui disiplin ibadah, menahan lisan dari ghibah, menahan mata dari yang haram, menjaga perut dari yang syubhat, serta memelihara hati dari takabur. Ketiga, muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah pada tiap detik sehingga lahir ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak melihatnya, maka meyakini bahwa Allah melihat. Inilah inti ma'rifat, hadir di hadapan Allah. Ketika kebiasaan hadir ini mengkristal, di ujung hayat, lisan akan mudah mengucap tauhid, sebab lisan sekadar cermin dari hati yang terbiasa mengingat. Pada saat-saat terakhir, sunnah mengajarkan talqin kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum, la ilaha illallah." Talkinkanlah kepada orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat, tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dengan redaksi yang sejenis. Dan beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa akhir ucapannya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ia masuk surga. Ini bukan sekadar amalan teknis di ujung nafas, melainkan puncak dari latihan panjang, sehari-hari membasahi lisan dan hati dengan zikir, agar saat genting datang, kalimat itu terbit tanpa paksaan, seperti mata air yang menemukan jalannya sendiri. Makrifat juga menuntut pemulihan hak sesama sebelum datang penutup. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibersihkan oleh tobat nasuha, tetapi hak manusia disucikan dengan meminta maaf dan mengembalikan yang bukan milik kita. Tidak ada husnul khotimah yang ringan bila beban kezoliman masih tergantung di pundak. Karena itu, orang arif membiasakan memaafkan sebelum tidur, menahan amarah, dan bersedekah sebagai tebusan bagi kekurangan. Ia menjaga makanan yang halal, rizki yang bersih, dan kejujuran dalam muamalah, sebab hati yang diberi makan halal lebih mudah dibuka kepada cahaya. Dalam bahasa para sufi, penutup yang baik sering digambarkan dengan 2 maqam, fana dan baqa. Fana bukan lenyapnya wujud hamba, melainkan lenyapnya kesombongan dan ego di hadapan kebesaran Allah. Baqa adalah tegaknya hamba dengan Allah dalam ketaatan setelah ego luruh. Ketika fana menyentuh hati, dunia tidak lagi menipu. Ketika baqa menegakkan langkah, amal menjadi ringan dan terus-menerus. Buah fana baqa inilah yang melapangkan jalan menuju penutup yang diridhai. Di atas semua ikhtiar, hati tetap memohon penjagaan, karena hati-hati berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Rasulullah SAW banyak berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini inti makrifat, mengakui bahwa hidayah adalah karunia, bukan prestasi. Husnul khotimah adalah anugerah, bukan hak. Karena itu, orang arif memohon sambil beramal, beramal sambil memohon. Akhirnya, marilah kita merangkum jalan menuju husnul khotimah dalam amal-amal harian yang sederhana tetapi dalam. Memulai hari dengan niat yang lurus, menjaga sholat pada awal waktu, memperbanyak zikir terutama kalimat tauhid dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran walau sedikit tetapi rutin, menutup hari dengan muhasabah dan taubat,
memaafkan dan meminta maaf, serta menabur kebaikan yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dengan begitu, ketika malaikat menenangkan hati sebagaimana janjinya, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih dan bergembiralah dengan surga. Quran Surah Fusilat ayat ketiga. Kita telah mengenali suara itu sejak di dunia. Suara yang sama yang selalu kita dengar saat berzikir, berdoa, dan bersujud. Husnul khotimah dalam rahasia ma'rifatullah, menyaksikan Allah di ujung nafas. Husnul khotimah dalam ilmu ma'rifat adalah bukan hanya kematian dalam keadaan muslim secara lahiriah, melainkan kematian dalam keadaan hati menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai asyhadu an la ilaha illallah, yang hidup di hati, bukan sekedar ucapan di lisan. Kematian yang baik bukanlah sekedar wafat dengan kalimat tauhid di bibir, tetapi wafat dalam keadaan ruh kembali kepada Allah dalam ketenangan, karena sepanjang hidupnya telah mengenal Allah dan hidup dalam limpahan cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Para ulama makrifat menafsirkan ayat ini dengan rahasia batin yang dalam. Jiwa yang tenang, an-nafs al-mutmainnah, adalah jiwa yang telah merasakan ma'rifatullah di dunia. Jiwa itu tidak lagi gelisah oleh dunia, tidak lagi risau oleh kehilangan, tidak lagi terikat oleh hawa nafsu, sebab ia telah kembali kepada Allah dalam seluruh lintasan hatinya. Ketika kematian datang, ia tidak kaget, tidak takut, bahkan menyambutnya seperti seorang kekasih yang bertemu dengan kekasihnya. Maka husnul khotimah dalam ma'rifat adalah wafat dalam keadaan hati bersatu dengan tauhid, tiada lagi melihat selain Allah, dan seluruh dunia sirna dari pandangan batinnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan ma'rifat, maksud hadis ini bukan sekedar amal lahir yang tampak, tetapi lebih kepada keadaan hati di saat penutup kehidupan. Bisa jadi seseorang terlihat banyak amal ibadah, tetapi hatinya masih terikat dunia, masih dipenuhi keangkuhan, sehingga penutup hidupnya bukanlah husnul khotimah. Sebaliknya, ada orang yang amal lahiriahnya sedikit, tetapi hatinya penuh dengan cinta, takut dan harap kepada Allah, sehingga Allah anugerahkan kepadanya husnul khotimah. Oleh sebab itu, para arifin tidak pernah merasa aman dari tipu daya amal dan senantiasa berserah diri, memohon perlindungan Allah agar penutup hidup mereka dalam keadaan iman yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini menyingkap kunci husnul khotimah, yakni mengharap perjumpaan dengan Allah. Dalam ilmu ma'rifat, perjumpaan ini bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia, melalui rasa kedekatan hati, zikir yang hidup, dan penyaksian batin. Orang yang hatinya rindu perjumpaan dengan Allah sejak di dunia, maka ia akan meninggal dengan membawa kerinduan itu, dan Allah memenuhi janjinya dengan mempertemukan hamba itu dengan cahayanya. Husnul khotimah dalam ma'rifatullah berarti mati dalam keadaan fana dari diri dan baqa dengan Allah. Fana adalah lenyapnya ego, lenyapnya rasa memiliki, lenyapnya keakuan, sehingga yang tersisa hanya Allah. Baqa adalah tegaknya hamba
bersama Allah dalam cahaya cinta dan ridhonya. Seorang hamba yang fana dari dirinya dan baqa dengan Allah, ketika ruhnya dicabut, ia sudah tidak melihat dirinya lagi, tetapi hanya menyaksikan Allah sebagai tujuan akhir. Maka kematian baginya bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dimensi makrifat, mencintai perjumpaan dengan Allah bukan berarti tergesa-gesa ingin mati, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah perantara menuju Allah, sehingga hati tidak tertipu oleh gemerlapnya. Inilah yang melahirkan husnul khotimah, sebab siapa yang hatinya senantiasa bersama Allah di dunia, ia tidak akan ditinggalkannya di akhirat. Para arif menekankan bahwa husnul khotimah tidak bisa dipisahkan dari muraqabah, yaitu kesadaran terus-menerus bahwa Allah melihat dan menyertai setiap detik kehidupan kita. Barang siapa terbiasa hidup dalam muraqabah, maka saat sakaratul maut, ia tidak akan merasa sepi karena hatinya sudah terbiasa ditemani oleh Allah. Sebaliknya, orang yang lalai, meskipun banyak amal lahiriah, bisa saja wafat dalam keadaan lalai sebab hatinya tidak terbiasa hadir bersama Allah. Karena itu, rahasia husnul khotimah dalam ma'rifatullah terletak pada pengenalan hati kepada Allah, penghayatan syahadat sebagai penyaksian batin, dan zikir yang hidup di sepanjang nafas. Jika hidupnya diisi dengan zikrullah, maka matinya pun akan dengan zikrullah. Sebagaimana firman Allah, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka jelaslah bahwa husnul khotimah dalam pandangan makrifat bukan sekedar soal kapan dan di mana seseorang meninggal, tetapi bagaimana hatinya saat itu. Jika hatinya tenang dengan Allah, maka wafatnya adalah husnul khotimah, meski tampak biasa di mata manusia. Sebaliknya, jika hatinya gelisah karena dunia, maka wafatnya adalah su'ul khotimah, meski tampak baik secara lahiriah. Husnul khotimah sebagai rahasia tauhid dalam makrifat. Dalam ilmu makrifat, husnul khotimah bukan hanya berakhirnya hidup dalam kalimat syahadat secara lisan, melainkan berakhirnya seluruh perjalanan ruh dengan penyaksian hakikat bahwa tiada wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup itu sendiri hanyalah sebuah perjalanan menuju asal mula, dan asal mula manusia adalah Allah yang menciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kama bada'akum ta'udun." Sebagaimana Dia telah memulai kamu, demikian pula kamu akan kembali. Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa hidup dimulai dari Allah dan akan berakhir kembali kepada Allah. Maka husnul khotimah dalam makrifat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya wujud Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini tidak hanya bermakna lisan yang mengucap kalimat tauhid, tetapi dalam ilmu makrifat, makna terdalamnya adalah hati yang benar-benar menyaksikan bahwa tidak ada yang hidup, tidak ada yang berkuasa, dan tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia husnul khotimah,
Sebab ucapan di lidah tanpa penyaksian di hati hanyalah suara kosong. Sementara ucapan yang lahir dari hati yang fana fi Allah adalah cahaya tauhid yang akan membimbing ruh saat sakaratul maut. Kedekatan Allah saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Ayat ini mengajarkan bahwa saat sakaratul maut, yang paling dekat bukanlah keluarga, harta atau dunia, melainkan Allah sendiri. Orang yang telah menempuh jalan makrifat akan menyaksikan kedekatan ini. Maka husnul khotimah dalam makrifat bukan lagi sekedar wafat dengan kalimat syahadat, melainkan wafat dengan kesadaran bahwa Allah adalah asal, Allah adalah tujuan, dan Allah adalah satu-satunya yang wujud. Jalan menuju husnul khotimah dalam makrifat. Menurut para arif billah, ada beberapa jalan agar seorang hamba dapat meraih husnul khotimah dalam makrifat. 1. Zikir yang terus-menerus, menghidupkan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam nafas, dalam hati, hingga ruh benar-benar lebur dalam penyaksian. 2. Fana dalam tauhid, memandang segala sesuatu sebagai manifestasi sifat Allah, sehingga tiada lagi yang dilihat kecuali Allah semata. 3. Syahadat yang hakiki, bukan hanya bersaksi dengan lisan, tetapi dengan hati bahwa tiada aku, yang ada hanyalah Allah. 4. Ikhlas dalam amal, setiap amal ibadah hanya ditujukan untuk Allah, bukan karena riya atau karena pamrih duniawi. 5. Mati sebelum mati, yakni mematikan hawa nafsu, ego, dan cinta dunia, agar ketika ajal menjemput, jiwa telah berbiasa dalam keadaan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah inti dari husnul khotimah menurut ilmu makrifat. Wafat dalam keadaan diri yang sudah tidak lagi memiliki kepentingan dunia, tidak lagi dikuasai hawa nafsu, dan tidak lagi merasa memiliki apa-apa kecuali Allah semata. Cahaya wajah saat wafat. Dalam pandangan makrifat, wajah yang bercahaya ketika seorang hamba wafat bukanlah sekadar fenomena lahiriah, melainkan tanda bahwa ruhnya kembali dengan membawa cahaya iman dan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu." Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam muram. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang hari kiamat, tetapi juga memiliki makna batin. Wajah yang bercahaya saat wafat adalah tanda ruh yang kembali dengan cahaya tauhid, sedangkan wajah yang muram adalah tanda ruh yang masih terikat pada dunia dan hawa nafsu. Dalam makrifat, cahaya itu tidak lahir dari jasad, melainkan dari nur iman yang terpancar melalui ruh. Senyum kematian. Banyak orang soleh yang meninggal dunia dengan tersenyum. Dalam makrifat, senyum itu bukan sekadar tanda tenang, melainkan tanda perjumpaan dengan kekasih. Hamba yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat tidak takut akan kematian, bahkan menyambutnya dengan gembira. Sebab kematian baginya bukanlah perpisahan, melainkan penyatuan kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dalam ilmu makrifat, senyum kematian adalah tanda bahwa ruh sedang merasakan kerinduan yang terjawab. Itulah tanda husnul hatimah yang hakiki, sebab seorang arif billah wafat dalam keadaan cinta. Ruh yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini adalah puncak dari husnul khatimah. Jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, bukanlah jiwa yang hanya banyak beramal lahir, tetapi jiwa yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam ma'rifat, ini disebut fana, hilangnya rasa aku, sehingga yang tersisa hanyalah Allah. Jiwa seperti inilah yang dipanggil Allah dengan penuh kasih saat sakaratul maut. Rahasia ruh berpisah dari jasad. Menurut para arif billah, ruh orang yang mendapatkan husnul khatimah keluar dari jasadnya dengan lembut, seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Sebaliknya, ruh orang yang su'ul khatimah keluar dengan kasar, seperti bulu domba yang diseret dari pohon berduri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis panjang tentang sakaratul maut, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam ilmu makrifat, kelembutan keluarnya ruh itu karena ruh sudah terbiasa kembali kepada Allah sejak hidupnya. Orang yang setiap hari mengucap dan menghayati kalimat tauhid, berzikir dalam nafas, dan menyadari bahwa tiada aku melainkan Allah, maka saat ruhnya keluar, ia tidak merasa berat, sebab ia pulang ke asal. Hakikat husnul khatimah. Kesempurnaan husnul khatimah dalam ma'rifat bukan hanya wafat dengan kalimat syahadat, tetapi wafat dengan hati yang menyaksikan tauhid Allah, wafat dalam keadaan cinta kepada Allah, wafat dalam keadaan ridho dan diridhai, wafat dalam keadaan ruh kembali dengan ringan karena terbiasa menyerahkan diri kepadanya. Itulah hakikat firman Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka husnul khatimah adalah keluarnya ruh dari gelapnya dunia dan nafsu menuju terang cahaya tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan lebih dalam ke jalan praktis dalam ma'rifat untuk mempersiapkan diri meraih husnul khatimah. Sebab dalam ilmu ma'rifat tidak cukup hanya memahami secara ilmu, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga hati benar-benar hidup dalam tauhid dan terbiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, zikir napas sebagai penjaga ruh. Para arif billah mengajarkan bahwa setiap tarikan dan hembusan napas adalah kesempatan untuk mengingat Allah. Zikir napas adalah kesadaran bahwa dalam setiap tarikan napas tersembunyi kalimat La ilaha illallah. Saat menarik napas, hati menghadirkan La ilaha, tiada apapun yang wujud selain Allah. Saat menghembuskan napas, hati menghadirkan illallah, yang ada hanyalah Allah. Dengan demikian, setiap detak hidup menjadi zikir. Seorang hamba yang melatih diri dengan zikir napas akan merasakan hatinya selalu hadir bersama Allah. Inilah bekal terpenting untuk husnul khatimah, sebab saat ruh keluar dari tubuh, ia akan terbiasa pulang kepada Allah sebagaimana ia pulang dalam setiap tarikan dan hembusan napasnya. Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kedua, tafakur sebagai jalan penyaksian. Tafakur dalam ma'rifat bukan sekedar berfikir tentang ciptaan, tetapi menyaksikan Allah dalam setiap ciptaan. Ketika memandang langit, bumi, laut, pohon, bahkan dirinya sendiri, seorang arif melihat tanda-tanda Allah. Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelaslah bagi mereka bahwa sesungguhnya Allah itu benar. Dengan tafakur, hati terbiasa melihat Allah di balik segala sesuatu. Maka saat sakaratul maut, ia tidak terkejut karena sudah biasa menyaksikan Allah dalam hidupnya.
Ketiga, fana fi Allah, mati sebelum mati. Husnul khotimah dalam ma'rifat adalah hasil dari mati sebelum mati, yakni mematikan hawa nafsu, ego, dan perasaan memiliki. Seorang hamba yang fana fi Allah tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat Allah sebagai yang memiliki, yang mengatur, dan yang berkehendak. Rasulullah SAW bersabda, "Mutu qabla an tamutu," matilah sebelum kalian benar-benar mati. Hadis ini diriwayatkan sebagian ulama dalam kitab tasawuf sebagai hikmah ma'rifat. Makna hadis ini adalah membiasakan diri mati dari sifat-sifat tercela, mati dari keakuan, dan hidup hanya dengan Allah. Jika seorang hamba terbiasa mati sebelum mati, maka ketika kematian yang sejati datang, ia sudah siap, bahkan menyambutnya dengan kerinduan. Keempat, ikhlas sebagai penentu. Ikhlas adalah inti dari setiap amal. Dalam ma'rifat, ikhlas bukan hanya beramal tanpa pamrih manusia, tetapi beramal tanpa melihat diri. Orang ikhlas tidak berkata, "Aku beribadah," melainkan Allah yang memberi taufik untuk ibadah. Dengan demikian, amalnya benar-benar murni. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas inilah yang akan memurnikan hati saat sakaratul maut, sehingga seorang hamba wafat dalam keadaan hanya bersama Allah. Kelima, ridha dan tawakal. Husnul khatimah bukan semata-mata hasil usaha, tetapi anugerah Allah. Karena itu seorang salik ma'rifat harus senantiasa ridha atas ketentuan Allah dan tawakal penuh kepadanya. Hatinya tidak gelisah dengan dunia, tidak goncang oleh takdir, sebab ia tahu bahwa semuanya itu adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali." Ridha dan tawakal inilah yang akan menjadikan hati tenang saat kematian tiba, sehingga ruh keluar dengan lembut, penuh cahaya, dan disambut dengan kasih sayang Allah. Dengan kelima jalan ini, zikir nafas, tafakur, fana fi Allah, ikhlas, serta ridha dan tawakal, seorang hamba mempersiapkan diri untuk husnul khotimah bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara ma'rifat yang hakiki. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa ma'rifat untuk memohon husnul khotimah beserta penjelasan maknanya yang lebih dalam. Sebab doa bukan sekedar permohonan dengan lisan, melainkan penyaksian hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pertama, memohon penutup amal yang terbaik. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yauma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Makna ma'rifat. Doa ini mengajarkan bahwa nilai amal bukan di awal atau pertengahan, melainkan di akhir. Orang yang arif sadar bahwa seluruh amal adalah milik Allah, dan tanpa pertolongan Allah, akhir hidup bisa ditutup dengan dosa. Maka ia memohon agar Allah sendiri yang menutup amalnya dengan kebaikan dan menjadikan hari wafatnya sebagai hari paling indah, hari pertemuan dengan kekasihnya. Doa kedua, permohonan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimati wa a'udzubika min su'il khotimati. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khotimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Makna ma'rifat. Doa ini sederhana, tetapi hakikatnya sangat dalam. Hamba yang arif tahu bahwa husnul khotimah bukan karena kekuatan dirinya, melainkan semata-mata anugerah Allah. Maka ia meminta dengan penuh ketundukan. Permintaan ini adalah bentuk pengakuan bahwa dirinya lemah, tidak mampu menjaga akhir hidup, kecuali jika Allah yang menjaga. Doa ketiga, permohonan ditetapkan di atas tauhid. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika.
Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna makrifat. Hati manusia selalu berbolak-balik. Dalam ilmu makrifat, hati adalah cermin cahaya Allah. Jika cermin itu kotor, maka ia tidak mampu memantulkan cahaya tauhid. Karena itu, seorang salik senantiasa memohon agar hatinya tetap bersih dan teguh dalam tauhid, sehingga akhir hidupnya pun tetap dalam cahaya Allah. Doa keempat, doa penyerahan diri. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimina. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-A'raf ayat 126. Makna makrifat. Doa ini menunjukkan bahwa husnul khotimah tidak lepas dari kesabaran. Orang yang sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik suka maupun duka, akan wafat dalam keadaan pasrah. Dalam makrifat, pasrah bukanlah kelemahan, melainkan puncak kekuatan seorang hamba, karena ia menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada Allah. Doa kelima, doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-solihina. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Quran Surah Yusuf ayat 101. Makna makrifat. Ini adalah doa Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau sudah berada di puncak kejayaan dunia. Hal ini mengajarkan bahwa sehebat apapun kedudukan duniawi, tujuan akhir tetaplah husnul khotimah. Dalam makrifat, doa ini berarti kerinduan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bukan membawa kebanggaan dunia, melainkan membawa cinta dan penyerahan total. Rahasia doa dalam makrifat. Doa dalam makrifat bukanlah sekedar ucapan, melainkan penyaksian. Ketika seorang arif berdoa memohon husnul khotimah, ia sebenarnya sedang meletakkan dirinya di hadapan Allah dengan penuh kefakiran. Ia tahu bahwa dirinya tidak mampu menutup hidup dengan baik tanpa inayah Allah. Ia sadar bahwa bahkan amalnya pun bukan miliknya, melainkan anugerah Allah. Maka dalam makrifat, doa adalah jalan fana. Hilangnya aku, yang ada hanya Allah. Doa bukan sekedar permintaan, melainkan pengakuan bahwa diri ini tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Husnul khotimah dalam cahaya ma'rifatullah. Husnul khotimah bukan hanya sekedar istilah yang dipahami secara sederhana sebagai akhir hidup yang baik, tetapi dalam pandangan ilmu ma'rifat, husnul khotimah adalah penutup perjalanan seorang hamba menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang telah mencapai penyaksian, penyerahan total, serta pengenalan sejati kepadanya. Hakikat dari husnul khotimah adalah wafatnya seorang hamba dengan membawa tauhid yang murni, zikir yang senantiasa hidup, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang tidak pernah padam. Dalam makrifat, seorang solik atau penempuh jalan Allah memahami bahwa husnul khotimah bukanlah hasil usaha semata, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang hati dan jiwanya telah Allah sucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'u. Surah Ibrahim ayat 37. Artinya, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, serta Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa teguhnya hati seorang hamba dalam menghadapi kematian adalah bagian dari pertolongan Allah. Ucapan yang teguh adalah kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadi inti iman dan makrifat. Maka
Orang yang hidupnya dihiasi ma'rifat, hatinya akan ditetapkan oleh Allah hingga akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dalam ilmu ma'rifat, hadis ini dipahami lebih dalam, bukan sekedar ucapan lisan semata yang diharapkan keluar menjelang kematian, tetapi yang dimaksud adalah kalimat tauhid yang telah mendarah daging dalam jiwa. Jika kalimat tauhid sudah menjadi nyawa kehidupan, maka ia akan muncul dengan sendirinya ketika ruh hendak berpisah dari jasad. Sebaliknya, bila sepanjang hidup seorang hamba lalai, maka sulit baginya mengucap kalimat tauhid di penghujung hayat, karena hati telah dipenuhi dengan selain Allah. Maka husnul khotimah dalam ma'rifat adalah buah dari hidup yang senantiasa berjalan dalam zikir dan muraqabah, yaitu kesadaran akan pengawasan Allah. Orang ma'rifat memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju penyaksian yang sempurna. Ia menganggap dunia hanya ladang persinggahan dan kematian adalah jalan pulang. Oleh sebab itu, ia menyambut kematian dengan hati yang ridho, bukan ketakutan. Hakikat husnul khotimah adalah fana dalam tauhid. Seorang hamba yang ma'rifat kepada Allah akan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya. Semuanya adalah milik Allah. Maka ketika ajal tiba, ia tidak membawa selain Allah di hatinya. Inilah yang disebut oleh sebagian arif billah sebagai mati dalam tauhid, yaitu kematian yang seluruh kesadarannya hanya tertuju kepada Allah. Apabila jasad terpisah dari ruh, maka ruh yang ma'rifat akan berlari menuju Allah dengan penuh kerinduan. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Surah Al-Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini menjadi penegasan bahwa husnul khotimah sejati adalah ketika jiwa telah mencapai ketenangan karena ma'rifat, lalu kembali kepada Allah dengan penuh ridha. Bagi orang ma'rifat, kematian adalah saat bertemu kekasih, bukan saat berpisah. Dengan demikian, husnul khotimah dalam pandangan ma'rifat adalah penyempurnaan perjalanan tauhid, zikir, syariat, hakikat, dan ma'rifat yang semuanya bermuara kepada Allah. Ia adalah anugerah agung yang hanya Allah berikan kepada hati-hati yang ikhlas, jujur, dan selalu menyandarkan diri kepadanya. Tanda-tanda husnul khotimah menurut ilmu ma'rifat. Dalam pandangan ma'rifat, husnul khotimah bukan hanya sesuatu yang tampak di lahiriah saat seseorang menghembuskan nafas terakhir, tetapi jauh lebih dalam lagi. Ia adalah keadaan ruh yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya tauhid yang utuh. Para arif billah menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda batiniah dan lahiriah yang mengiringi orang-orang yang memperoleh husnul khotimah. Pertama, keteguhan dalam kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dalam ilmu ma'rifat, hal ini bukan sekedar lisan yang diucapkan di ujung hayat, tetapi lebih kepada kesaksian hati yang telah hidup dalam kalimat tauhid sejak di dunia. Orang yang sepanjang hidupnya menjaga zikir hati, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan kalimah itu di akhir hidupnya. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudilullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Artinya, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, serta Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kedua, jiwa yang tenang dan ridho. Orang yang makrifat hidupnya selalu dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Maka ketika ajal datang, ia menyambutnya dengan senyum keridhaan. Allah telah menggambarkan hal ini dalam firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang telah mengenal Allah secara ma'rifat. Ia tidak gelisah ketika ajal tiba, sebab ia tahu bahwa kematian hanyalah pintu menuju perjumpaan dengan kekasih sejati. Ketiga, dijauhkan dari syirik dan kecintaan kepada dunia. Orang yang hatinya masih terikat kepada dunia akan sulit memperoleh husnul khotimah, sebab hati yang dipenuhi dunia tidak akan mampu menyebut nama Allah dengan sepenuh jiwa ketika ajal menjemput. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harruma 'alan nari man qala la ilaha illallahu yabtaghi bidzalika wajhallahi. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Perhatikanlah, bukan sekedar mengucapkan, tetapi mengucapkan dengan maksud ikhlas, dengan hati yang hanya tertuju kepada Allah. Inilah tanda orang makrifat. Mereka hidup tanpa sekutu dalam hati dan mati pun dengan membawa tauhid murni. Keempat, dimudahkan sokaratul maut. Para arif billah menjelaskan bahwa bagi orang makrifat, sokaratul maut bukanlah penderitaan yang menakutkan, melainkan peralihan dari hijab dunia menuju cahaya hakikat. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina idza haduruhul mautu busyira biridwanillahi wa karomatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Artinya, sesungguhnya orang mukmin apabila menghadapi kematian, maka ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemuliaan darinya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai dibanding apa yang ada di hadapannya. Inilah rahasia makrifat. Orang yang hidupnya mengenal Allah, maka kematiannya pun dipenuhi dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Kelima, cahaya wajah dan harum jasad. Secara lahiriah, Allah sering memperlihatkan tanda-tanda husnul khotimah dengan wajah yang bercahaya, tersenyum, atau tubuh yang harum. Namun, dalam makrifat, tanda lahiriah ini hanyalah buah dari keadaan batin yang bersih. Hati yang dipenuhi nur Allah akan terpancar pada jasad meskipun ruh telah berpisah. Keenam, meninggal dalam amal ibadah atau ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, Yuba'athu kullu abdin ala ma mata alaihi. Artinya, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia mati. Orang makrifat menjaga setiap langkah hidupnya agar senantiasa dalam zikir dan ibadah. Jika ajal menjemput ketika ia sedang sujud, sedang berzikir, atau dalam keadaan taat, maka itu tanda husnul khotimah yang nyata. Jalan menuju husnul khotimah dalam cahaya makrifat. Husnul khotimah bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab, tetapi ia adalah buah dari perjalanan panjang seorang hamba yang menempuh jalan tauhid dan makrifat. Para arif billah menjelaskan bahwa siapa yang hidupnya penuh dengan zikir, tauhid, syariat, hakikat, dan makrifat, maka matinya pun akan Allah hiasi dengan cahaya husnul khotimah. Maka, untuk sampai kepada akhir hidup yang baik, seorang salik perlu memahami jalan-jalan yang harus ditempuh. Pertama, menjaga tauhid murni. Tauhid adalah azas utama dari segala amal. Husnul khotimah hanya dapat diraih bila seorang hamba wafat dengan membawa tauhid yang sempurna, tanpa syirik, tanpa keraguan, dan tanpa kecintaan yang lebih kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'lam annahu
La ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dalam makrifat, tauhid bukan hanya ilmu yang dipahami, tetapi kesaksian hati yang hidup. Orang yang hatinya telah fana dalam tauhid tidak lagi melihat wujud selain Allah. Inilah yang menjadikan ia mati dengan membawa La ilaha illallah yang sejati. Kedua, memperbanyak zikir dan muraqabah. Zikir adalah kunci agar hati tetap hidup. Orang makrifat memahami bahwa zikir bukan sekedar lafaz di lisan, tetapi hadirnya Allah dalam kesadaran. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyiti." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hati yang senantiasa hidup dengan zikir akan mudah menghadapi sakaratul maut, sebab zikir telah menjadi nafas hidupnya. Maka di akhir hayat, zikir itu muncul tanpa dipaksa karena ia telah menyatu dengan ruh. Ketiga, mengistiqomahkan ibadah syariat. Syariat adalah jalan yang mengantarkan pada hakikat. Orang yang ingin husnul khotimah tidak boleh meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lain yang Allah wajibkan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Artinya, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Makrifat mengajarkan bahwa istiqomah lebih berharga daripada 1000 karomah. Istiqomah dalam syariat menjaga hati agar tidak terhijab, sehingga ruh tetap dalam cahaya sampai akhir hayat. Keempat, membersihkan hati dari penyakit nafsu. Nafsu yang dikuasai syahwat, cinta dunia, sombong dan riya adalah penghalang husnul khotimah. Banyak orang berilmu dan ahli ibadah, tetapi akhir hidupnya su'ul khotimah, karena hatinya tidak bersih dari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nari." Artinya, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, tetapi sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Dalam makrifat, sabda ini adalah peringatan keras. Amal tanpa ikhlas dan tanpa makrifat hanya menipu pandangan manusia, tetapi tidak sampai ke hadirat Allah. Maka jalan menuju husnul khotimah adalah hati yang suci dari nafsu. Kelima, menanam rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang ingin husnul khotimah harus menumbuhkan cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Maka orang makrifat berusaha agar cintanya hanya untuk Allah dan Rasulullah, sehingga ketika ajal tiba, rohnya berlari menuju kekasih sejati dengan penuh kerinduan. Keenam, berguru kepada mursyid yang arif. Dalam jalan makrifat, seorang salik tidak bisa berjalan sendiri. Bimbingan mursyid yang memiliki sanad rohani hingga Rasulullah sangat penting agar perjalanan menuju Allah tidak salah arah. Guru mursyid menuntun hati, membersihkan jiwa, dan menanamkan tauhid yang benar. Dengan bimbingan inilah, seorang salik lebih mudah sampai pada kematian yang bercahaya. Ketujuh, memperbanyak doa memohon husnul khotimah. Sehebat apapun usaha seorang hamba, husnul khotimah tetaplah anugerah Allah. Maka doa adalah senjata yang tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa, "Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka." Artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di ujungnya,
sebaik-baik amal perbuatanku pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku pada hari aku bertemu denganmu. Apabila jalan-jalan ini dijalani dengan ikhlas, maka Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan husnul khotimah, karena Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Hubungan antara makrifat, fana, dan husnul khatimah. Para arif billah menjelaskan bahwa hakikat husnul khatimah tidak bisa dilepaskan dari perjalanan makrifat. Sebab makrifatlah yang menuntun seorang hamba menuju fana, melebur dalam tauhid Allah, hingga akhirnya ruh kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Tanpa makrifat, seorang hamba hanya sibuk dengan ibadah lahiriah yang terkadang terhijab oleh dirinya sendiri. Tetapi dengan makrifat, ibadah lahiriah disempurnakan oleh penyaksian hati. Pertama, makrifat sebagai dasar husnul khotimah. Makrifat adalah mengenal Allah dengan hati, bukan hanya dengan akal. Orang yang makrifat melihat bahwa dirinya, amalnya, bahkan seluruh ciptaan hanyalah bayangan dari wujud Allah. Ia menyaksikan kalimah La ilaha illallah bukan hanya di lisan, tetapi dalam setiap hembusan nafas. Inilah yang disebut para sufi sebagai syuhudul wahdaniyah, penyaksian akan keesaan Allah. Bila seseorang hidup dengan makrifat seperti ini, maka ketika ajal datang, ia akan wafat dalam cahaya tauhid. Itulah hakikat husnul khotimah. Kedua, fana sebagai puncak makrifat. Fana adalah lenyapnya kesadaran seorang hamba dari selain Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya, amalnya, bahkan seluruh ciptaan hanyalah bayangan dari wujud Allah. Dalam keadaan fana, ia tidak lagi menginginkan dunia, tidak takut kepada kematian, dan tidak resah menghadapi sakaratul maut. Sebab yang ia lihat hanyalah Allah. Allah berfirman, Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Artinya, segala yang ada di bumi itu akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menjadi kunci bagi orang makrifat. Fana bukanlah lenyapnya wujud jasad, tetapi lenyapnya kesadaran dari selain Allah. Maka orang yang fana sudah merasakan kematian sebelum mati. Ketika ajal datang, ia tinggal berpindah dari fana dunia ke baqo, yaitu kekekalan bersama Allah. Inilah puncak husnul khotimah. Ketiga, husnul khotimah sebagai perjumpaan dengan Allah. Orang yang hidupnya fana akan wafat dengan hati yang ridha dan diridhoi. Allah telah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha maupun diridhoi. Maka masukilah ke golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini menegaskan bahwa ruh yang tenang, yaitu ruh yang telah fana dalam Allah, akan dipanggil kembali dengan penuh keridoan. Inilah hakikat husnul khotimah. Wafat dalam keadaan ruh sudah bersatu dengan cinta dan penyaksian Allah. Keempat, hubungan makrifat, fana, dan husnul khotimah. Makrifat menuntun hati untuk mengenal Allah. Fana adalah lenyapnya segala sesuatu selain Allah dari kesadaran. Husnul khotimah adalah wafat dalam keadaan hati yang fana dan kembali kepada Allah dengan penuh ridha. Seorang shalik yang menempuh jalan makrifat melalui mujahadah, zikir, muraqabah, dan bimbingan mursyid akan mencapai fana. Dan fana inilah yang menjadikan ia memperoleh husnul khotimah, sebab ia wafat tanpa membawa selain Allah dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Artinya, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya.
Orang yang makrifat dan fana akan mencintai perjumpaan dengan Allah. Maka ketika ajal menjemput, ia tersenyum bahagia. Ruhnya naik dengan tenang, malaikat menyambutnya dengan salam, dan Allah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Husnul khotimah lahiriah dan hakikiyah dalam pandangan makrifat. Para ulama makrifat menjelaskan bahwa husnul khotimah memiliki dua sisi, lahiriah dan hakikiyah. Keduanya saling melengkapi, namun berbeda kedalaman maknanya. Pertama, husnul khotimah lahiriah. Ini adalah tanda-tanda yang tampak secara fisik pada seseorang menjelang atau setelah wafat. Misalnya wafat dalam keadaan tersenyum, wajah bercahaya, jasad yang harum, wafat di hari Jumat, wafat dalam keadaan sujud, wafat di medan jihad, atau wafat ketika menunaikan ibadah haji. Semua tanda ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Namun, para arif billah mengingatkan bahwa tanda lahiriah bukanlah ukuran mutlak. Ada orang yang nampak biasa ketika wafatnya, tetapi di sisi Allah ia mulia sebab hatinya penuh dengan tauhid. Kedua, husnul khotimah hakikiyah. Inilah hakikat yang paling dalam. Husnul khotimah hakikiyah adalah wafatnya seseorang dalam keadaan hatinya penuh dengan tauhid, fana dalam Allah, serta tidak membawa sekutu apapun di dalam jiwa. Ruhnya kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Inilah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang makrifat menekankan bahwa hakikat husnul khotimah adalah pada keadaan hati, bukan semata pada tanda lahiriah. Sebab bisa jadi seseorang wafat dalam keadaan sakit parah atau wajah biasa saja, tetapi hatinya penuh dengan cahaya Allah. Itulah husnul khotimah yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli bi'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka, husnul khotimah hakikiyah bergantung pada niat yang ikhlas dan hati yang bersih sepanjang hidup. Penutup, husnul khotimah adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam tauhid, dzikir, dan ibadah. Dalam ilmu makrifat, husnul khotimah bukan sekedar tanda lahiriah saat kematian, namun lebih dalam lagi, ia adalah wafatnya seseorang dalam keadaan hatinya fana dalam Allah, kembali dengan ruh yang tenang, dan membawa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jalan menuju husnul khotimah adalah menjaga tauhid murni, memperbanyak dzikir, istiqomah dalam ibadah, membersihkan hati dari penyakit nafsu, menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulullah, mengikuti bimbingan mursyid yang arif, serta memperbanyak doa memohon akhir hidup yang baik. Akhirnya, husnul khotimah adalah buah dari ma'rifatullah. Barang siapa hidupnya penuh dengan penyaksian Allah, maka matinya pun penuh dengan cahaya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhulal jannah. Artinya, barang siapa akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup kita semua dengan husnul khotimah, menjadikan nafas terakhir kita dalam kalimah tauhid, dan mempertemukan kita dengan kekasih sejati di sisinya.